Sudut. Pertemuan 3, mengukur dan membandingkan sudut. Halo, apa kabar anak-anak semua? Semoga tetap sehat dan selalu semangat. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengukur besar sudut dengan menggunakan busur derajat dan membandingkan besar sudut. Ayo menyimak. Tari Pakarena. Perhatikan gambar berikut. Tari Pakarena adalah tari tradisional yang berasal dari Sulawesi Selatan. Tari ini sudah mulai berkembang sejak zaman Kerajaan Gantara. Salah satu ciri khas dari tarian ini adalah para penari yang membawa kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Pada tari Pakarena, kipas yang dipakai biasanya kipas lipat. Kipas lipat dapat dibuka dengan lebar sesuai keinginan. Dari gambar tersebut, kipas manakah yang terbuka paling lebar? Perhatikan gambar kipas lipat berikut. Ada kipas 1, kipas 2, kipas 3, dan kipas 4. Kipas lipat tersebut terbuka dengan lebar yang berbeda. Bagaimana cara membandingkan seberapa lebar kipas-kipas tersebut terbuka? Kalau kita perhatikan, kipas tersebut membentuk sudut kan? Jadi, kita dapat membandingkan seberapa lebar kipas terbuka dengan membandingkan sudut yang dibentuk kipas itu. Ya, benar sekali yang dikatakan Nisa. Kipas yang terbuka membentuk sudut. Kita dapat mengetahui seberapa lebar kipas terbuka dengan mengukur besar sudut yang terbentuk oleh kipas tersebut. Sama halnya seperti panjang, berat, dan volume. Besar sudut juga memiliki satuan. Salah satu satuan yang digunakan untuk menyatakan besar sudut adalah derajat. Alat ukur yang digunakan disebut busur derajat. Selanjutnya, yang pertama, bagian-bagian busur derajat. Perhatikan gambar berikut. Gambar tersebut merupakan bagian-bagian busur derajat. Ada skala bagian luar, titik pusat busur, garis dasar, dan skala bagian dalam. Yang kedua, mengukur sudut. Bagaimana cara menggunakan busur derajat untuk mengukur sudut ya? Ayo kita simak cara mengukur sudut di halaman selanjutnya. Contoh, kita akan mengukur besar sudut yang dibentuk oleh kipas berikut. Gambar tersebut merupakan kipas lipat yang terbuka membentuk sudut dengan ukuran tertentu. Yang pertama, letakkan pusat busur derajat pada titik sudut yang akan diukur. Yang kedua, geser busur derajat sehingga garis dasar busur derajat berimpit dengan salah satu kaki sudut. Pastikan kaki sudut lainnya masih dalam jangkauan busur derajat. Yang ketiga, kaki sudut yang berimpit dengan dasar busur derajat selalu menunjukkan 0 derajat. Selanjutnya, lihatlah kaki sudut lain yang tidak berimpit dengan garis dasar busur. Angka yang ditunjukkan kaki sudut tersebut adalah ukuran sudutnya. Selanjutnya, eksplorasi. Ayo berdiskusi. Soal nomor 1. Sekarang perhatikan gambar tersebut. Lalu, ukurlah sudut yang dibentuk oleh setiap kipas. Kipas manakah yang terbuka paling lebar? Jawaban. Kipas 1 adalah 105 derajat. Kipas 2 adalah 130 derajat. Kipas 3 adalah 135 derajat. Kipas 4 adalah 85 derajat. Soal nomor 2. Sekarang, buatlah sudut siku-siku dari selembar kertas seperti pada kegiatan bagian A. Dengan menggunakan busur derajat, ukurlah besarnya sudut pada posisi seperti gambar tersebut.
Berapa derajat ukuran sudut siku-siku? Jawabannya, ukuran sudutnya adalah 90 derajat. Selanjutnya, soal nomor 3. Jodohkan pernyataan yang sesuai. Sudut lancip kita jodohkan dengan sudut yang besarnya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Selanjutnya, sudut siku-siku kita jodohkan dengan sudut yang besarnya 90 derajat. Selanjutnya, sudut tumpul kita jodohkan dengan sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sekarang, tahukah kalian? Coba kalian perhatikan ilustrasi berikut. Biasanya, kita mengukur sudut bagian dalam. Apakah bagian luar juga disebut sudut? Bagian sudut yang di luar juga disebut sudut, dan ukurannya dapat kita ukur. Jika bagian luar sudut di atas yang akan kita ukur, ilustrasinya menjadi seperti berikut. Perhatikan gambar berikut. Sudut seperti pada gambar tersebut disebut sudut rileks. Sudut rileks adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat dan kurang dari 360 derajat. Jenis sudut lainnya dapat dilihat pada penjelasan berikut. Yang pertama, sudut 0. Sudut yang besarnya 0 derajat. Berikut adalah gambarnya. Yang kedua, sudut lurus. Sudut yang besarnya 180 derajat. Berikut adalah gambarnya. Yang ketiga, sudut penuh. Sudut yang besarnya 360 derajat. Berikut adalah gambarnya. Selanjutnya, tantangan. Berapa ukuran sudut berikut? Selanjutnya, ayo berlatih. Soal nomor 1, ukurlah sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum jam pendek dan panjang pada gambar berikut. A. Pukul 1. Besar sudut adalah ya, 30 derajat. Selanjutnya, B. Pukul 9. Besar sudut adalah ya, 90 derajat. Selanjutnya, C. Pukul 4. Besar sudut adalah ya, 120 derajat. Selanjutnya, D. Pukul 1.30. Besar sudut adalah ya, 135 derajat. Soal nomor 2. Tentukan besar sudut terkecil yang dibentuk oleh jarum pendek dan jarum panjang pada jam saat menunjukkan pukul. A. 10.00, B. 15.00, C. 7.00, D. 4.30. Jawabannya, besar sudut terkecil. A. Pukul 10.00. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah ya, 60 derajat. Selanjutnya, B. Pukul 15.00. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah ya, 90 derajat. Selanjutnya, C. Pukul 7.00. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah ya, 150 derajat. Selanjutnya, D. Pukul 4.30. Besar sudut terkecil yang dibentuk oleh dua jarum jam adalah
Ya, 45 derajat. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang telah disampaikan? Semoga kalian dapat memahami dengan baik pembelajaran yang sudah kita bahas kali ini. Rajinlah belajar dan tetap semangat ya.